Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru dari Netflix berjudul Furies yang dirilis di tahun 2023. Di film kali ini bercerita tentang geng yang anggotanya berisi perempuan dan mereka menuntut balas dendam kepada kaum laki-laki karena sudah membuat diri mereka menjadi hancur. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan tokoh utama kita bernama B. Ia tinggal berdua dengan ibunya dengan kondisi yang kekurangan. Suatu hari saat ibunya pergi bekerja, ada satu orang datang untuk menyewa ibu B. Namun karena tak kunjung datang, pria tersebut akhirnya memperkaos B dengan paksa. B hanya bisa pasrah dan tak bisa melawan. Hingga akhirnya ibu B datang dan menyerang pria tersebut. Tapi ibu B kalah yang membuat ia tewas dengan kepala yang terbentur. B tak tinggal diam. Ia sangat marah dan membunuh pria tersebut dengan menusuknya beberapa kali. Setelah kehilangan ibunya, B pun pergi merantau ke pusat kota seorang diri tanpa mengenal siapapun. Dia berjuang seorang diri demi bertahan hidup hingga akhirnya B beranjak remaja. Dalam mencari uang, B bekerja dan juga mencopet. Para pencopet di sana marah karena B mencopet di wilayahnya, sehingga B diserang dan hendak dilecehkan. Beruntung ia ditolong oleh seseorang wanita bernama Lin. B ingin ikut bersama Lin dan akan melakukan apapun agar kehidupannya lebih baik. Lin pun akhirnya membawa B ke tempat kenalan Lin bernama Sau untuk memberi B makan. Setelah itu, Lin membawa B ke rumahnya. Di sana ada dua perempuan seumuran B yang masing-masing bernama Hong dan satu lagi bernama Tang. Dengan baik hati, Hong mendandani B agar tidak terlihat seperti gelandangan. Keesokan harinya, B pun dilatih untuk bertarung agar ia bisa melindungi diri dari kejamnya dunia luar. B yang tak punya pengalaman bertarung harus berjuang melawan Tang untuk latihan. Sifat B yang tak mudah menyerah membuat Lin takjub, begitu juga dengan Tang yang akhirnya menerima kedatangan B. Setelah bertahun-tahun tanpa keluarga, baru kali ini B bisa merasakan makan bersama layaknya seorang keluarga. Tak hanya B saja yang mempunyai kisah kelam. Hong dan juga Tang juga memiliki masa lalu yang sangat kelam, dan semua itu diakibatkan oleh kaum laki-laki. Tujuan Lin mengumpulkan mereka semua adalah untuk menyingkirkan para geng kriminal yang ada di pusat kota yang menjadikan kaum wanita sebagai pemuas nafsu saja, dan kaum wanita banyak yang diperjualbelikan. Kelompok kriminal tersebut dipimpin oleh seseorang bernama Hai. Ia mempunyai banyak bisnis haram seperti narkoba dan menjual wanita ke orang-orang kaya. Hai mempunyai 3 orang kepercayaan. Masing-masing mereka bernama Theo yang mengatur tentang perdagangan wanita. Kemudian ada Long yang merupakan pengedar narkoba. Dan yang terakhir ada Son yang menjadi pengawal pribadi Hai. Kembali ke B. Selama berhari-hari berbulan-bulan, ia masih terus berlatih dengan keras dan tidak menyerah sama sekali demi kehidupan yang lebih baik. Dirasa kemampuan B cukup, Lin akhirnya memberi misi kepada mereka bertiga. Dan misi ini juga misi pertama B.
Mereka bertiga ditugaskan untuk menyingkirkan pemasok narkoba Hai yang baru. Tak butuh waktu lama, mereka bertiga pun menyamar di sebuah klub malam dan berhasil menyingkirkan pemasok tersebut. Hai yang mengetahui hal tersebut sangat marah karena pemasok obat terlarangnya sudah tidak ada. Long menganggap jika hal itu disebabkan oleh geng kriminal bernama Wong yang selalu ingin mengambil wilayahnya. Tak perlu waktu lama, orang suruhan Hai berhasil membunuh Wong. Kematian Wong membuat Lin saat ini harus berhati-hati dalam menjalankan aksinya, karena setiap penyerangan sebelumnya geng Wong yang akan dicurigai. Tapi setelah kematian Wong, mereka sudah tidak ada tameng untuk menyalahkan orang lain dalam penyerangan selanjutnya. Lin kemudian memberi misi kepada mereka bertiga untuk menyerang Theo di rumah bordil, karena di sana akan kedatangan banyak wanita yang dikirim, dan jika berhasil mereka semua akan menyelamatkan banyak wanita. Tak mau membuang waktu, malamnya mereka bertiga pun menyerang rumah bordil Theo untuk menyelamatkan para wanita. Bi yang sedang bersembunyi pun akhirnya ketahuan dan mau tidak mau harus menghadapi Theo dan beberapa anak buahnya. Namun Bi sempat terpojok dan akan dibunuh, tapi beruntung Tang datang menyelamatkannya. Berkat bantuan Tang, akhirnya Bi berhasil membunuh Theo. Setelah semua beres, mereka bertiga membakar rumah bordil tersebut. Karena sudah membunuh Theo, Bi merasa sangat bersalah karena sudah membunuh orang lagi dan masih teringat ketika ia membunuh pria yang sudah membunuh ibunya. Kematian Theo sudah terdengar oleh Hai. Ia sangat marah karena dalam rumah bordil tersebut juga terdapat narkoba yang hendak dikirim. Karena gagalnya pengiriman, Hai mau tidak mau harus memberikan satu wilayah kekuasaannya kepada rekan bisnisnya. Hai juga dibuat lebih marah lagi ketika tahu jika semua ini adalah ulah dari 3 orang wanita. Malamnya Lin berkumpul dengan Shao dan di sana juga ada Long. Ternyata selama ini Long kenal dengan Lin dan memperingatkannya untuk lebih berhati-hati dalam melanjutkan rencananya. Shao juga menyuruh Lin berhenti untuk membunuh Hai karena saat ini situasinya sudah sangat berbahaya. Kemudian datanglah Hong, yang ternyata Hong dan Long sudah lama berpacaran dengan diam-diam. Selama ini Lin ternyata membohongi Bi dan lainnya, karena tujuan asli dari Lin bukanlah untuk menegakkan keadilan kaum wanita, melainkan memanfaatkan mereka bertiga untuk membunuh Hai dan anak buahnya, karena Hai dulunya sudah membunuh suami beserta anaknya. Lin yang sangat dendam pun akhirnya menjalankan rencananya untuk membunuh Hai dengan bantuan orang dalam. Bi dan lainnya akan membunuh Hai saat ada pesta di klub malamnya. Lin menyuruh Bi dan lainnya menyamar sebagai pekerja di sana agar bisa memancing Hai. Singkat cerita, rencana pun dimulai. Rencana mereka bertiga sangat lancar. Bi dan Hong berhasil menarik perhatian Hai. Di tengah pembicaraan Hai dan Long, Bi mendengar jika Lin selama ini hanya ingin balas dendam kepada Hai dan ia sudah dibohongi oleh Lin. Mereka berdua kemudian diajak ke dalam kamar. Namun sayangnya saat akan membunuh Hai, Hai menangkis serangan mereka berdua yang membuat mereka berdua ketahuan. Hai kemudian segera memanggil seluruh anak buahnya untuk membunuh mereka berdua. Dari pertarungan tersebut membuat Hong tewas di tangan Son. Long yang ada di sana tidak bisa berbuat apa-apa selain menahan kesedihan. Tang yang sadar jika ada masalah langsung masuk ke dalam untuk membantu mereka berdua.
Namun sayang, Tang dibuat sedih karena sudah melihat Hong tewas. Karena anak buah Hai yang tak kunjung habis memaksa Bi dan Tang untuk menghindari pertarungan dan memutuskan kabur dari sana. Belum sampai di situ, anak buah Hai masih mengejar mereka berdua dan pertarungan di atas motor pun tak bisa terhindarkan. Setelah mereka berdua berhasil kabur, Son datang ke tempat Sau dan akhirnya ia sadar jika tempat itu adalah markas dari Lin. Sesampainya di rumah, Bi sangat marah kepada Lin karena selama ini sudah membohongi mereka berdua, dan karena kebohongan Lin, Hong harus tewas. Tang yang selama ini sudah percaya kepada Lin juga dibuat kecewa karena kebohongan Lin. Di waktu bersamaan, Son sudah sampai di markas dan memberitahu jika serangan barusan adalah rencana dari Lin. Long masih saja tidak bisa berbuat apa-apa selain sedih atas kematian pacarnya. Keesokan harinya, Bi memutuskan untuk pergi dari sana. Tang mencoba menahannya dan mencoba membujuk Bi agar percaya lagi ke Lin, karena selama ini Lin sudah merawat mereka dengan baik. Terlebih lagi, Tang sudah menganggap Bi sebagai keluarganya. Namun Bi tidak peduli dan tetap pergi dari sana. Tapi tak lama setelah Bi pergi, Bi dikejutkan dengan Sau yang sudah tewas dibunuh oleh seseorang. Sadar jika pembunuhnya masih di sana, Bi hendak menyerangnya. Tapi Lin tiba-tiba datang dan melarangnya. Lin mengajak Bi kembali karena Bi sudah terlanjur masuk terlalu dalam, sehingga Bi harus memilih menyelesaikan misinya atau kabur dengan terus bersembunyi dari kejaran Hai. Tak lama kemudian, anak buah Hai ada di sana dan menyerang mereka berdua. Bi akhirnya memilih untuk kembali dan menyelesaikan misinya agar kehidupannya kembali normal. Lin kemudian segera menemui kenalannya untuk membeli senjata, dan ia juga mendapatkan informasi jika Hai dan anak buahnya akan menyerang mereka saat tengah malam. Lin kemudian menyuruh kenalannya untuk memberikan narkoba yang ia dapatkan dari rumah bordil kepada geng saingan Hai agar Lin mendapatkan bantuan. Setelah itu mereka semua pun bersiap-siap untuk menyerang markas Hai saat tengah malam sebelum anak buah Hai menyerang terlebih dahulu. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan dibantu anak buah geng lain, Lin dan lainnya menyerang markas Hai dan membunuh semua anak buahnya yang menghalangi mereka semua. Tapi sayangnya di tengah pertarungan, Lin harus tertusuk oleh anak buah Hai. Belum sampai di situ, mereka semua masih harus menghabisi anak buah Hai yang masih terus berdatangan. Sayangnya meskipun mereka berhasil membunuh semua anak buah Hai, Tang harus terluka cukup parah. Saat akan pergi, lagi-lagi mereka berdua harus melawan satu anak buah Hai yang sangat gila, dan ia bertekad untuk membunuh mereka berdua karena dijanjikan narkoba yang sangat banyak. Dengan keadaan teler, pria tersebut menyerang Bi secara membabi buta. Setelah semua anak buah Hai tewas, Lin dan lainnya akhirnya sampai di ruangan Hai. Tapi tiba-tiba Lin membunuh Long yang selama ini sudah membantunya. Hal itu Lin lakukan karena dulunya Long tidak berusaha menghentikan Hai membunuh keluarganya. Hai yang terpojok sekarang sangat ketakutan dan memohon kepada Lin untuk melepaskannya.
Tapi Lin tak peduli dan tetap membunuh Hai. Setelah kematian Hai, Lin malah menyuruh Tang untuk membunuh Bi karena sebelumnya sudah tidak mempercayainya lagi. Tapi Tang yang akan menembak Bi lebih memilih menembak Lin. Tapi dengan cepat, Lin langsung membunuh Tang hingga tewas. Bi yang sangat marah pun akhirnya memutuskan untuk Baiwan melawan Lin. Sayangnya kemampuan Bi masih di bawah Lin, tapi hal itu tidak masalah bagi Bi dan ia tidak menyerah untuk membunuh Lin. Bi akhirnya berhasil membunuh Lin dengan menembak perutnya beberapa kali, dan setelah itu ia pun pingsan. Tak lama kemudian para polisi datang mengecek TKP. 15 tahun kemudian, Bi sekarang sudah menua dan ia baru saja terbebas dari penjara selama 15 tahun setelah pembantaian di markas Hai. Dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Furies yang dirilis di tahun 2023. Film dari Vietnam yang bercerita tentang balas dendam. Dan dalam film ini juga banyak adegan action yang sangat keren. Film ini cocok bagi kalian yang suka dengan film action dan wajib kalian tonton di Netflix. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.